Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Pendidikan. Nah, di video kali ini seperti biasa, kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan kalian menghadapi CPNS di 2021. Dan ini juga berlaku untuk persiapan P3K 2021 juga ya. Nah, namun sebelum kita mulai membahasnya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya dan biar kalian tidak pernah ketinggalan ketika saya setiap kali update video ya. Dan jangan lupa untuk di like dan share, biar informasinya tidak hanya berada di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, tes intelijensi umum kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai soal analogi. Nah, contoh-contoh soal analogi dalam video ini akan kita bahas sebanyak 15 soal, lengkap juga dengan pembahasan dan bagaimana cara dan kenapa alasan jawaban itu muncul. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, bentuk soal analogi itu ya kira-kira seperti ini ya. Mungkin teman-teman sudah pernah ikut tes CPNS di 2017, 18, 19, pasti sudah familiar dengan soal-soal seperti ini dan setiap tahunnya selalu keluar soal-soal seperti ini. Oke, untuk soal yang pertama yaitu gudang barang sama dengan, ini ada tanda bandingnya ya, ada titik 2, barang sama dengan titik-titik, titik 2, titik-titik. Nah, pilihan jawabannya A. Lama, kemudian titik 2 baru, B. Buku, titik 2 perpustakaan, C. Tertutup, titik 2 terbuka, D. Bank, titik 2 deposito, E. Bangunan, titik 2 antik. Oke, saya kasih waktu teman-teman untuk memikirkan jawabannya 5 detik saja, nggak usah terlalu lama. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mari kita cek jawaban teman-teman. Nah, jawabannya benar adalah D. Nah, kenapa sih? Nah, jawaban yang kita pilih ada D, yaitu adalah padanan kata di atas memiliki hubungan tempat untuk menyimpan. Maksudnya itu adalah gudang adalah tempat untuk menyimpan barang. Nah, kira-kira dari pilihan jawaban A, B, C, D, E ini, mana kata-kata yang mengibaratkan tempat untuk menyimpan? Dan yang jawaban paling tepat adalah jawaban D, yaitu bank deposito. Karena bank adalah tempat untuk menyimpan deposito. Oke, sudah bisa dipahami. Jadi, temukan jawaban dengan padanan kata berhubungan dengan tempat untuk menyimpan khusus untuk soal ini, yaitu bank adalah tempat untuk menyimpan deposito. Sama dengan soalnya, gudang adalah tempat untuk menyimpan barang. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pasir, titik 2, titik titik, sama dengan pohon, titik 2, titik titik. A. Gunung, strip hijau. Artinya pilihan ini, sebelah sini, itu untuk mengisi yang ini ya. Sebelah ini untuk mengisi yang di sini. Lalu B. Gurun, strip hutan. C. Bangunan, strip burung. D. Semen, strip daun. Atau E. Lembut, strip batang. Mari kita hitung waktunya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita cek jawaban teman-teman. Jawabannya yang tepat adalah B. Alasannya kenapa adalah padanan kata di atas atau soal ini memiliki hubungan terdapat di, misalnya sini, pasir, pohon. Pasir terdapat di gurun dan pohon terdapat di hutan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Gurun mengisi bagian sini, titik-titik ini, dan hutan mengisi bagian yang di sini. Oke, jadi soal ini bermaksud untuk menyatakan terdapat di pasir, terdapat di gurun, pohon terdapat di hutan. Oke, semoga teman-teman paham. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kali ini titik-titiknya ada di awal dan juga titik-titiknya ada di akhir ya. Jadi biar kesulitannya meningkat. Titik-titik, titik 2 bau sama dengan menyilaukan, titik 2 titik-titik. Pilihan jawabannya A. Busuk, strip tenang. B. Menyengat, strip cahaya. C. Harum, strip matahari. D.
aroma strip lampu, atau E. sedap strip sinar. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek jawabannya. Jawabannya benar adalah B. Menyengat cahaya. Menyengat untuk mengisi titik-titik di sebelah kiri bau, dan cahaya untuk mengisi titik-titik di sebelah kanan menyilaukan. Karena apa? Karena padanan kata di atas satu soal ini memiliki hubungan karena. Menyengat dikarenakan bau, menyilaukan dikarenakan oleh cahaya. Jadi ini dikarenakan atau disebabkan, bukan busuk karena bau atau menyilaukan karena tenang, atau harum karena bau, menyilaukan matahari. Kalau harum ini adalah jenis-jenis bau, matahari ini menyebabkan silau. Dua hal yang berbeda. Di sini harus ini juga sama dengan ini juga sama dengan ini. Oke. Menyengat sekali lagi dikarenakan bau, menyilaukan dikarenakan cahaya. Oke. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nelayan titik 2 perahu sama dengan titik-titik titik 2 titik-titik. Pilihan jawabannya A. Penulis titik 2 buku, B. Petani titik 2 traktor, C. Pengacara titik 2 hukum, D. Guru titik 2 murid, E. Berpikir titik 2 otak. Ini soal yang saya hadapi di 2017. Saya ingat sekali jawaban pertanyaan seperti ini ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek jawabannya. Jawabannya yang benar adalah B. Dikarenakan nelayan bekerja dengan perahu, sedangkan petani bekerja dengan traktor. Jadi ini adalah menggambarkan suatu pekerjaan, lalu alat yang digunakan untuk pekerjaan tersebut. Oke, nelayan menggunakan perahu untuk bekerja. Lalu kita cari di sini, kira-kira dari pilihan jawaban ini mana yang menggambarkan suatu pekerjaan atau profesi, lalu kemudian alat yang ia gunakan. Guru adalah pekerjaan, tapi murid bukan alat yang digunakan untuk guru-guru mengajar. Otak adalah alat untuk berpikir, tapi berpikir bukanlah suatu jenis pekerjaan. Dan yang benar adalah petani yang merupakan suatu pekerjaan, dia menggunakan alat yaitu traktor untuk bekerja. Itulah kenapa jawaban nomor 4 itu adalah B. Petani titik 2 traktor. Oke, semoga bisa teman-teman mengerti. Lanjut ke soal yang kelima. Panggung titik 2 aktor. Pilihan jawabannya A. Perpustakaan titik 2 siswa, B. Keamanan titik 2 satpam, C. Ring titik 2 petinju, D. Petani titik 2 cangkul, atau E. Rumah sakit titik 2 dokter. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita cek jawabannya, teman. Jawabannya adalah C. Dikarenakan ini menggambarkan suatu tempat, lalu siapa yang beraksi di tempat tersebut. Misalnya ini panggung merupakan tempat aktor beraksi. Itulah kenapa disebut panggung aktor. Dan ring merupakan tempat petinju beraksi. Pilihan jawaban C. Oke. Perpustakaan, ya suatu tempat, tapi bukan siswa yang beraksi, suatu melakukan suatu aksi di sana. Keamanan ini bukan menggambarkan suatu tempat, satpam apalagi ya suatu pekerjaan. Petani bukan suatu tempat. Cangkul itu adalah menggambar suatu alat. Ini mungkin lebih cocok kalau di pertanyaan sebelumnya tadi ya, yang menggambarkan suatu pekerjaan, lalu alat yang digunakan untuk bekerja. Lalu di sini rumah sakit adalah suatu tempat, dokter itu pekerjaan, bukan yang beraksi. Oke. Nah, itulah kenapa jawaban yang paling tepat itu adalah C, yaitu panggung merupakan tempat aktor beraksi dan ring merupakan tempat petinju beraksi. Oke, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Pop titik 2 musik. Pilihan jawabannya A.
farmakologi, titik 2 ilmu, B film, titik 2 skenario, C drama, titik 2 panggung, D sandiwara, titik 2 plot, atau E teater, titik 2 acara. 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek jawabannya. Jawabannya benar adalah A, yaitu farmakologi dan ilmu. Kenapa begitu? Karena keduanya sama-sama mempunyai hubungan salah satu jenis. Pop, ya, musik pop merupakan salah satu jenis musik. Kita tahu ada musik dangdut, musik jazz, dan pop adalah bagian dari salah satu jenis musik, bukan alat musik ya, tapi jenis musik. Lalu, pilih di antara pilihan jawaban ini yang paling benar, yaitu adalah ilmu merupakan farmakologi merupakan salah satu jenis keilmuan. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut ke soal yang ke-7. Gempa titik 2 Richter sama dengan suhu titik 2 titik. A termometer, B panas, C Kelvin, D derajat, E berguncang. Oke, gempa itu dikaitkan dengan Richter, suhu dikaitkan dengan apa? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita cek. Jawabannya benar adalah C. Kenapa? Karena keduanya sama-sama punya hubungan tentang satuannya. Gempa ini sering satuannya merupakan Richter. Sering kita dengar kan, skala gempa 5,2 skala Richter. Nah, seperti itu. Suhu satuannya yaitu adalah Kelvin. Bukan derajat ya. Derajat ini bukan satuan suhu. Satuan suhu itu adalah Kelvin. Jadi soal nomor 7 ini menggambarkan satuannya. Gempa satuannya Richter, dan suhu itu satuannya adalah Kelvin. Bisa dimengerti? Kita lanjut ke soal yang ke-8. Senapan titik 2 berburu. Pilihan jawabannya A perangkap, titik 2 menangkap, B kapal, titik 2 berlabuh, C kereta, titik 2 lancar, D pancing, titik 2 ikan, E parang, titik 2 mengasah. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya tepat untuk pertanyaannya adalah A, karena keduanya sama-sama memiliki hubungan tentang digunakan untuk. Senapan digunakan untuk berburu. Lalu kita cari nih dari pilihan jawaban ini mana yang menggambarkan suatu alat lalu digunakan untuk. A yang jawaban benar, perangkap alat yang digunakan untuk menangkap. Oke. Kapal itu bukan digunakan untuk berlabuh. Kereta bukan digunakan untuk lancar. Pancing itu alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Kecuali di sini menangkap ikan. Tapi di sini cuma tertulis ikan saja. Ikan adalah objeknya ya. Lalu parang alatnya benar. Tapi digunakan untuk mengasah. Bukan ya, parang itu untuk memotong. Kalau jawabannya motong bisa jadi jawabannya adalah E. Tapi dalam hal ini perangkap digunakan untuk menangkap. Sama dengan kaitannya dengan senapan digunakan untuk berburu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Mangga titik 2 buah. Pilihan jawabannya A bunga titik 2 tangkai, B sapi titik 2 hewan, C sawah titik 2 petani, D karya tulis titik 2 penjiplakan, E opera titik 2 intermezzo. 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek jawabannya. Jawabannya yang paling benar adalah
B. Saya rasa ini tidak akan menemukan kesulitan teman-teman, karena penjelasannya yaitu keduanya sama-sama punya hubungan salah satu jenis. Seperti halnya soal, mangga merupakan salah satu jenis dari buah-buahan. Bunga bukan salah satu jenis dari tangkai. Sawah itu juga bukan. Karya tulis juga bukan bagian dari salah satu jenis penyiplakan. Opera juga bukan salah satu jenis dari intermezzo. Jadi yang menunjukkan tentang kaitannya dengan salah satu jenis, yaitu sapi merupakan salah satu jenis dari hewan. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut ke soal nomor 10. Teller titik 2 bank sama dengan titik 2 restoran. Pilihan jawabannya lah A. Masakan, B. Pelayan, C. Minuman, D. Bartender, E. Menu. 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek jawaban teman-teman. Jawaban yang paling benar adalah B, yaitu pelayan, karena keduanya sama-sama punya hubungan tentang bekerja di. Kita lihat aja nih hubungan teller dan bank, teller dan bank, teller dan bank. Teller bagian dari bank, teller orang yang bekerja di bank. Artinya mengisi restoran itu harus kaitannya dengan bekerja di. Dari pilihan jawaban ini, bekerja di restoran itu adalah pelayan. Oke, pelayan jadi punya kedudukan yang sama dengan teller, merupakan orang yang bekerja di tempat tersebut. Teller bekerja di bank dan pelayan bekerja di restoran. Saya rasa ini sangat mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Ulat titik 2 sutra sama dengan lebah titik 2 A. Kepompong, B. Benang, C. Bunga, D. Madu, E. Pohon. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek dulu teman-teman. Jawaban yang benar adalah D, karena keduanya sama-sama memiliki hubungan menghasilkan. Kita nih, ulat dan sutra, kira-kira hubungannya apa? Ulat itu menghasilkan sutra dan sutra. Kalau ini ulat hubungannya dengan sutra adalah bagian menghasilkan, artinya dengan kata lebah, kita harus cari tahu lebah ini menghasilkan apa. Di antara pilihan jawaban ini, lebah yang benar adalah menjawab madu, karena lebah menghasilkan madu. Itulah kenapa jawabannya adalah D untuk soal nomor 11 ini. Lanjut ke soal nomor 12. Matahari titik 2 terik sama dengan titik 2 titik. A. Lampu titik 2 bersinar, B. Bumi titik 2 bulan, C. Merkurius titik 2 bumi, D. Panas titik 2 api, atau E. Bulan titik 2 benerang. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah E, karena keduanya, baik itu matahari titik 2 terik dan juga bulan titik 2 benerang, ini mempunyai hubungan tentang bersinar dengan. Kita lihat matahari itu bersinar dengan teriknya, kita sering dengan kata-kata seperti itu. Oleh karena kita cari di antara pilihan jawaban ini mana yang berhubungan dengan bersinar dengan. Lampu bersinar dengan bersinar, bumi bersinar dengan bulan, Merkurius bersinar dengan bumi, panas bersinar dengan api, itu pasti salah. Jadi kenapa jawabannya E, bulan bersinar dengan benderang, terang benderang. Seperti itu kita senang dengan kata-katanya kan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Penulis titik 2 buku sama dengan titik 2 titik. A. Masinis titik 2 kereta api, B. Sopir titik 2 bus, C. Komponis titik 2 lagu, D. Rumah titik 2 atap, E. Konsumen titik 2 produsen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita cek jawaban teman-teman. Jawabannya benar adalah C. Keduanya sama-sama memiliki hubungan tentang menghasilkan sebuah karya. Penulis menghasilkan sebuah buku. Kita harus tahu dulu hubungan.
bagian sebelah sini. Kira-kira apa sih hubungan penulis dengan buku? Oh iya, penulis itu karyanya sebuah buku. Nah, kita cari di pilihan jawaban ini, mana yang suatu pekerjaan itu menghasilkan dibandingkan dengan apa yang dihasilkan, karya yang dihasilkan. Masinis itu tidak menghasilkan kereta api, dia menjalankannya. Sopir juga tidak menghasilkan bus, dia menjalankannya. Rumah juga tidak menghasilkan atap, karena rumah atap bagian dari rumah. Konsumen juga bukan menghasilkan produsen. Jadi yang berhubungan dengan menghasilkan sebuah karya adalah C. Komponis, seorang komponis itu menghasilkan sebuah lagu. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Kompor titik 2 gas. A. SPBU titik 2 mobil. B. Sepeda motor titik 2 bensin. C. Detektor titik 2 perusahaan. D. Memasak titik 2 panas. Atau E. Membakar titik 2 asap. Cari yang berkaitan dengan kompor titik 2 gas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jawabannya benar adalah B, dikarenakan keduanya sama-sama mempunyai hubungan dengan agar dapat digunakan membutuhkan. Terus tahu nih, kompor dan gas, hubungannya apa nih? Oh iya, untuk menyalakan sebuah kompor kita butuh gas, misalnya kompor gas ada hal ini ya. Kita cari di sini SPBU. Untuk menggunakan SPBU apakah butuh mobil? Tidak. Direktur untuk menggunakan ini apakah dibutuhkan perusahaan? Tidak. Memasak juga agar dapat dipakai, memasakannya apakah menggunakan panas? Tidak. Kalau hasil api jadi panas ya, tapi memasak itu bukan agar dapat digunakan membutuhkan panas, tidak ya. Untuk membakar tidak dengan menggunakan asap. Jadi pilihan yang tepat untuk menganalogikan agar dapat digunakan membutuhkan adalah B, sepeda motor. Kenapa? Sepeda motor ini agar dapat digunakan membutuhkan bensin. Ya. Oke, bisa dimengerti. Kita lanjut ke soal terakhir atau soal 15. Rata titik 2 mulus. Pilihan jawabannya A. Bengkok titik 2 liku. B. Kasar titik 2 madu. Kasar titik 2 aspal. C. Manis titik 2 madu. D. Obat titik 2 pahit. Atau E. Buah titik 2 segar. Jawabannya yang benar adalah A, yaitu keduanya sama-sama punya hubungan dengan akan terlihat ya. Aduh, nggak apa kita untuk soal ini langsung kita ketemu jawabannya ya. Ya karena ini hubungannya untuk rata dan mulus ini yaitu adalah akan terlihat. Suatu yang rata itu akan terlihat mulus ya. Jawaban yang paling tepat adalah suatu yang bengkok itu terlihat penuh liku-liku. Kasar bukan terlihat aspal karena yang kasar belum tentu aspal. Manis itu bukan terlihat tapi terasa. Begitu juga dengan obat, begitu juga dengan buah. Oke. Jadi untuk soal terakhir ini adalah A, karena hubungannya sama-sama akan terlihat. Oke teman-teman, baiklah, terima kasih. Itu tadi 15 soal tes introduksi umum untuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2021 ini. Semoga video ini membantu untuk teman-teman mempersiapkan diri. Dan sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan share biar informasi tidak hanya berpendidikan saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilawida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.